Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang penyandang disabilitas Daksatakan ini viral di media sosial saat wisuda di Universitas Brawijaya Malang. Wisudawan yang bekerja di dua instansi ini bersalaman dengan rektor dengan menggunakan kaki. Inilah Elo Kusuma Alfred Mandaville yang viral di media sosial. Penyandang disabilitas daksa tangan ini diwisuda pada pekan lalu. Elo merupakan lulusan program studi desain grafis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya Malang. Ia membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan. Selama kuliah, Elo aktif di berbagai organisasi. Bahkan setelah lulus pada Juli tahun lalu, ia langsung diterima bekerja di dua instansi, yakni di Australia Indonesia Disability Research yang berpusat di Australia dan sebuah industri kreatif sebagai social media officer dan content making. Sementara itu setiap tahunnya rata-rata 20-25 mahasiswa disabilitas yang kuliah di Universitas Brawijaya di berbagai jurusan. Total hingga saat ini sebanyak 114 mahasiswa disabilitas yang sudah lulus sejak tahun 2012. Dan saat ini tercatat ada 94 mahasiswa disabilitas yang masih menempuh kuliah di Universitas Brawijaya. Pihak Universitas Brawijaya Malang mengatakan inti dari kampus inklusif khusus disabilitas bukan sekedar kampus dengan fasilitas yang ramah penyandang disabilitas, namun juga kampus dengan kultur yang sudah menghargai penyandang disabilitas. Karena memang ini adalah kampus inklusif, jadi kami itu tidak membedakan sebenarnya mahasiswa penyandang disabilitas terutama itu masuk di kelas yang sama dengan mahasiswa pada umumnya yang bukan penyandang disabilitas. Yang kami bedakan adalah soal pendampingan, terus layanan kepada mereka membutuhkan apa, kampus di kelas dan lain-lain. Kami tidak membedakan, yang kami bedakan hanya soal layanan kepada mereka saja seperti itu. Hal tersebutlah yang membuat mahasiswa penyandang disabilitas merasa nyaman dalam berkuliah karena mereka juga merasa setara dengan mahasiswa lainnya. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana kisah cerita Elo, mahasiswa penyandang disabilitas yang akhirnya bisa lulus kuliah? Kami sudah tersambung langsung bersama dengan Elo Kusuma Alfred Mandaville, mahasiswa penyandang disabilitas. Selamat siang, Mas Elo. Halo, selamat siang, Kak. Oke, ini bukan mahasiswa lagi, ternyata sudah wisudawan, sudah lulus. Selamat atas gelarnya. Terima kasih, Kak. Oke, Mas Elo, ini kan viral di media sosial loh, Mas. Sempat lulus wisuda, kemudian berjabat tangan menggunakan kaki, bukan menggunakan tangan. Nah, ini kira-kira bisa viral di media sosial, perasaan dari Mas Elo seperti apa, Mas? Terkejut, Kak. Terkejut karena tidak menyangka bakal viral ini, sebesar ini, bahkan sampai ke TV nasional gitu. Nilainya cuma di lingkup kampus saja gitu. Mas Elo selama menjalani perkuliahan ini awalnya tahun berapa, Mas? 2019, Pak. Oke, dari 2019 sampai akhirnya wisuda mendapatkan gelar sarjana, ada kesulitan nggak yang dirasakan oleh Mas Elo? Kesulitannya mungkin saat semester 1 dan 2, karena di semester 1 dan 2 terdapat mata kuliah yang benar-benar membutuhkan praktek seperti mengecat, menggunting, lalu mengelem. Oke. Dan itu dengan bantuan pelayanan pendampingan yang disediakan oleh Pusat Layanan Disabilitas Brawijaya itu sudah sangat membantu bagi saya dalam berkreativitas di lingkungan kampus saat kelas juga. Tapi Mas Elo sebetulnya ambil jurusan apa, Mas? Kalau boleh tahu. Ambil jurusan Desain Komunikasi Visual, Kak, atau DKV. Oke, dan emang dari dulu pengen ambil jurusan itu sesuai dengan passion dari Mas Elo? Kalau awalnya sebetulnya saya ingin mengambil jurusan film dan televisi. Namun sayangnya pada tahun 2019, jurusan film dan televisi belum menerima disabilitas fisik seperti saya. Jadinya saya mengambil jurusan yang mendekati dengan ranah perfilman, yaitu Desain Komunikasi Visual. Oke, Mas Elo kabarnya sekarang sudah diterima di 2 perusahaan, bahkan satu perusahaan ini ada di Australia ya, Mas? Jadi mau milih yang mana nih? Gimana ceritanya tuh? Jadi yang kenapa saya awalnya bisa kerja yang di perusahaan Australia ini berawal dari tahun 2019 saya didapuk
menjadi MC Master of Ceremony pada acara konferensi internasional yang diadakan oleh NGO tempat saya kerja saat ini. Saat itu yang meminta saya untuk menjadi MC adalah seorang dosen dari Universitas Brawijaya itu sendiri. Oke, ini kan ada 2 instansi yang akhirnya merekrut Mas Elo untuk bekerja. Kira-kira bakal pilih yang mana nih Mas? Boleh dibocorin nggak ke kita? Kalau masalah milih, saya milih keduanya, Kak. Karena kebetulan kedua tempat ini jam kerjanya sangat fleksibel dan juga tentatif. Yang Aidran yang dari Australia ini jam kerjanya bisa dibilang WFA, work from anywhere. Bisa kerja dari mana saja dan kapan saja juga. Sementara yang di Malang ini, saya shiftnya malam, Kak. Oke. Jadi artinya work from anywhere nggak harus ke Australia, dari Indonesia pun masih bisa mengerjakan 2 pekerjaan itu. Oke, Mas Elo tadi kan mengatakan bahwa kendala itu dialami di semester 1 dan semester 2. Kemudian akhirnya ada pendampingan gitu ya. Ya. Nah, ketika mengerjakan skripsi itu pun ada bantuankah atau seperti apa? Waktu saat itu bantuannya itu hanya membawa barang dan membantu merapikan lukisan gitu, Kak. Soalnya waktu semester 1 ada mata kuliah yang benar-benar harus melukis gitu, dan itu benar-benar butuh perapian, ketelitian, kejelian gitu. Nah itu saya butuh bantuan supaya lukisannya itu bisa bersih dan rapi gitu. Oke, Mas Elo boleh cerita nggak selama berkuliah di kampus ini teman-teman seperti apa? Apakah juga sangat suportif ikut membantu Mas Elo? Karena nampaknya Mas Elo nih ceria sekali loh selama di kampus. Iya, puji Tuhan belum pernah mengalami pembulian, Kak, dan teman-teman juga suportif gitu. Dan juga kebetulan saya selama ini dari sejak TK sampai SMA sekolahnya di sekolah umum. Jadi sudah terbiasa dengan lingkungan yang inklusif, yang dapat dengan non-disabilitas gitu. Oke, Mas Elo, kan yang menjadikan viral adalah ketika Mas Elo mengambil ijazah wisuda bersalaman dengan rektor dengan menggunakan kaki. Ini sempat ngomong dulu ya, sempat bicara dulu kan Pak Rektor, Pak boleh salaman atau seperti apa sih ceritanya? Sempat Kak. Jadi waktu setelah berfoto dengan beliau, dengan Pak Rektor, saya bisik ke bapaknya, bisik Pak, saya boleh salaman menggunakan kaki tidak? Udah bapaknya langsung menyetujui, langsung salaman. Oke. Mas Elo ini sangat menginspirasi sekali. Mas Elo akhirnya bisa lulus menjadi wisudawan. Mungkin bisa memberikan motivasi juga nggak untuk seluruh masyarakat Indonesia di luar sana, karena setiap manusia kan pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Dengan keterbatasan dari Mas Elo, motivasi apa yang mungkin bisa Mas Elo bagikan kepada masyarakat di luar sana agar lebih semangat menjalani hari-harinya? Kalau motivasi dari saya sendiri adalah tetap terus mencoba gitu, karena saya sendiri juga pernah gagal gitu, tapi dari kegagalan itu saya berusaha terus bangkit dan terus berusaha menjalani dengan cara saya sendiri. Seperti yang tadi kakaknya bilang, kita semua punya jalannya masing-masing gitu, punya caranya masing-masing untuk bangkit dan bisa sukses nantinya. Oke, Mas Elo, bagaimana keluarga melihat kelulusan udah sarjana nih akhirnya? Dukungan seperti apa yang diberikan oleh keluarga? Dukungan dari keluarga, mereka tidak menutupi saya. Jadi keluarga sangat mensupport apapun kegiatan yang saya lakukan, baik itu kegiatan internal maupun eksternal gitu. Jadi saat mau daftar di UB di Brawijaya sendiri juga orang tua sangat mengizinkan untuk merantau. Oke. Tidak keberatan. Tadi dibilang aktif juga Mas di organisasi. Ikut organisasi apa aja di kampus, Mas? Jadi selama kuliah, selain organisasi di dalam kampus, eksekutif mahasiswa juga mengikuti unit kegiatan mahasiswa atau Komati. Sementara untuk di luar kampus itu saya ada mengikuti komunitas yang bernama Komunitas Peduli Inklusi Nusantara atau Kopinus. Di mana itu bergeraknya di bidang inklusivitas dan juga disabilitas. Luar biasa, menginspirasi sekali, aktif loh. Selain di akademi ternyata organisasinya juga aktif sekali. Luar biasa, makanya 2 instansi ini udah merekrut nih Mas Elo. Terima kasih Mas, sukses selalu. Terima kasih juga sudah menjadi inspirasi bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Selamat siang Mas Elo, sehat selalu.